Kalau misalkan ada wanita nih yang sedang popoe ya, pakai kutang misalkan maaf ya, sensor nanti. Ini pemirsa, ini ngobrol sore ya, santai di luar. Saya sengaja bikin vlog ini di luar karena memang berkaitan dengan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya di Kang Aib Channel. Pada kesempatan sore kali ini, saya kedatangan rekan ya, tentunya rekan sesama YouTuber. Nah, di samping saya ini yaitu Mang Dian. Ya, saya panggilnya Dian atau Akang, Amang, Nah pemirsa, beliau ini salah satu anak muda yang ada di Desa Sinanglaya yang memang baru-baru ini Mang Dian ini menggeluti di bidang dunia per-YouTuban. Nah, saya akan sedikit berbincang-bincang bersama beliau terkait Mang Dian ini ya menggeluti ke dunia YouTube, karena pada awalnya Mang Dian ini sebagai santri ya, santri kalong gitu. Jadi mungkin ada sedikit cerita gitu mengapa Mang Dian ini sampai masuk ke dunia YouTube. Nama YouTube-nya ini apa? Estuning Marahmai. Nah, nanti juga di segmen saya akan bertanya kenapa itu bisa dinamai Estuning Marahmai. Nah, baik, supaya tidak berlama-lama saya akan bertanya nih kepada Mang Dian ini. Mang Dian, selamat sore. Ngomong-ngomong dunia hiburan nih ya, khususnya di dunia YouTube gitu. Ceritanya gimana sampai terinspirasi gitu menekuni atau bergelut di dunia YouTube? Yang pertama mungkin karena terinspirasi sama anak-anak muda di kampung, dan terutama mungkin sama Kang Aib Channel. Wish, mantap. Yang kedua memanfaatkan fasilitas yang ada. Sekarang kan zaman digital, itu kan handphone mungkin sudah menjadi suatu hal yang lumrah gitulah di kalangan semua masyarakat gitu kan. Jadi saya mencoba untuk memanfaatkannya. Dari hobi cuma sekedar bikin video, dan apa salahnya kalau dimanfaatkan di YouTube, upload di YouTube gitu. Ya. Nah, kemudian konten-kontennya itu apa itu, Mang Dian? Kalau saya lebih ke alam, wisata alam. Seperti pegunungan, tempat wisata alam, pesawahan, perkampungan, seperti itu. Terinspirasi, misalkan sekarang itu ngeliput pedesaan, tempat wisata, itu gimana ceritanya? Ceritanya ya mungkin untuk apa ada unsur mempromosikan tempat wisata ataupun kampung halaman gitu? Kalau menurut saya pribadi, kampung saya ini sangat indah. Ya. Jarang orang yang tahu. Mungkin, terutama orang-orang yang di kota ya. Terutama orang-orang yang di kota. Yang kedua itu menjadi buat menjadi orang-orang sini yang merantau ke kota-kota besar, untuk melepaskan rasa kangen ke kampung halamannya itu bisa lewat video. Betul sekali. Nah, sekarang ini udah berapa subscriber? Belum 1.000 sih. Belum 1.000, tapi bertahap kan ya? Insya Allah bertahap. Nah, jadi pemirsa, bagi teman-teman yang mohon untuk dukungannya, yang belum subscribe ke channel Mang Dian, silahkan kunjungi. Namanya itu Estuning Marahmai. Nah, kemudian itu nama Estuning Marahmai itu bahasa apa? Itu bahasa Jepang atau bahasa Mandarin gitu? Bahasa Sunda sih, memang itu Sunda pisan. Jadi Estuning itu sungguh sangat Estuning itu sungguh Marahmai. Sangat itu melebihi apa ya, melebihi sesuatu hal yang disangatkan gitu kan? Nah, melebihi luar biasa ya. Dan untuk Marahmainya mungkin arti itu kan bahasa Sunda sekali. Marahmai itu artinya itu terang, cerah, ceria. Jadi Marahmai itu harus, kalau bahasa nasional itu apa ya, kita harus ceria gitu. Ceria. Ya. Dan mungkin
kalau Marahmai itu melebihi cerianya itu sendiri gitu. Dan diharapkan mungkin ya di Es Tuning Marahmai bisa menjadikan sebuah hiburan yang bukan cuma sekedar hiburan, tapi ada manfaatnya gitu. Inovasi gitu kan, ada juga pendidikannya insya Allah bahkan ada. kalau misalkan liputan vlog seputar pedesaan itu kan mempromosikan ya keindahan alam yang pesona alam gitu, pesona alam manusia yang mana mungkin untuk saat ini itu banyak tempat-tempat yang sudah rusak gitu. Misalkan ada pengerokan tanah gitu. Karena terjadinya bencana, terjadinya longsor itu kan diakibatkan alam yang sudah tidak terawat lagi. Ya, gitu betul. Nah, selanjutnya nih ngomong masalah vlog ya di dunia alam, kendalanya itu apa saja? Kalau untuk saya pribadi, jujur saya nggak punya kendala kecuali cuaca. Kalau lagi musim hujan seperti ini ya saya berhenti bikin video. Udah itu aja. Itu misalkan kalau penonton itu nggak bosen gitu melihat alam terus? Kalau menurut saya enggak. Penonton gimana? Justru mungkin penonton bakal lebih suka gitu. Terus melihat alam Iya. Gimana nih? Sekarang kan banyak para YouTuber itu lebih ke seperti misteri gitu kan. Kemudian ada juga sinetron, cerita pendek. Dan bahkan ada itu anak-anak muda itu sampai memaksakan gitu kontennya itu motor misalkan sampai di ajeng-ajeng gitu kan supaya ambil loba nonton gitu. Kenapa itu tidak kesana gitu? Enggak, kalau untuk saya pribadi saya menyukai sesuatu hal yang natural. Enggak ada yang istilahnya dalam konten-konten saya itu enggak ada mungkin gitu kan? Enggak ada settingan. Cuma mungkin kalau dipersenkan cuma 0,1% lah untuk hal-hal seperti itunya. Selebihnya saya lebih menyukai hal yang natural. Nah, daerah mana saja nih Mang Jamal yang sudah diaprak-aprak gitu? Kalau untuk sementara ini ya mungkin cuma daerah ini saja, Sukamantri, Panjalu, ke perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Majalengka itu kan di dekat dari sini kan paling kurang lebih cuma 10 menit. Itu sudah termasuk tempat wisata? Termasuk. Puncak Jugul. Puncak Jugul itu kan yang di Cikijing kan Puncak Jugul itu kan. Puncak Jugul. Mana lagi? Jami Aki Panumbangan. Puncak Puspa Panumbangan. Ya. Situ Panjalu. Ya. Cuma masih ada 4. Kalau misalkan mau ngeplog nih ke satu daerah ya, misalkan di daerah anu lah. Itu pernah nggak misalkan ada masyarakat yang mempermasalahkan gitu. Kalau zaman sekarang kan biasanya gitu kan masyarakat yang ada di pedesaan itu ya suka alergi sama kamera. Kadang-kadang ini apa-apaan gitu. Ini nanaonan geus bebeja heulacan ke lurah atau KRT gitu misalkan ayat nu sampai gitu. Gimana ditanggapinya gimana? Awal mulai saya membuat YouTube itu tahun 2020 awal Februari. Mungkin sampai Maret, April saya masih bikin video sampai sekarang? Itu Februari, Maret bikin video. Nah dari Maret sampai bulan sekarang itu saya berhenti ya karena itu. Oh ada di yang... daerah sini atau di luar? Ya daerah sini. Berarti kan belum siap mental kan? Aslinya belum siap mental. Tapi ke depan gimana untuk kesiapan mental sendiri gitu? Kalau misalkan ada masyarakat itu yang istilahnya bisa dibilang alergi lah akan kamera gitu. Insya Allah sudah diperbaiki, sudah dipelajari, dipersiapkan gitu. Sudah dipersiapkan, sudah dipelajari. Kalau misalkan ada wanita nih yang sedang popoe ya, pakai kutang misalkan, maaf ya, sensor nanti. Ini pemirsa, ini ngobrol sore ya, santai di luar. Saya sengaja bikin vlog ini di luar karena memang berkaitan dengan alam, gitu kan. Nah, kita harus mencintai alam gitu. Misalkan ada wanita itu di jamban, tidak kan? Enggak, saya nggak pernah. Nah, itu kan saya begini ya, Mang Jamal. Ada salah satu, bukan salah satu, banyak ya, banyak vlogger itu yang kontennya itu seputar alam. Ya banyak lah, seperti yang Mang Jamal juga mungkin referensinya dari sana, gitu. Itu memang jelas gitu kalau lihat dari liputannya itu suara ayam kan, suara kambing, bahkan suara orang yang lagi sasapu itu terdengar sejuk gitu, ke telinga itu gitu kan. Jadi ke telinga ini rasanya adem gitu. Kalau misalkan ngeliput
orang-orang yang vulgar gitu kan mungkin tidak juga ya. Tidak pernah. Tidak Saya pernah. nggak pernah. Ada Meskipun, orang-orang meskipun yang jujur saya suka, saya senang lihat konten yang alam-alam terbuka. Bahkan ada yang saya suka itu konten mancing yang sedikit menjual aurat. Ya. Jujur saya suka, tapi saya nggak mau bikin konten seperti itu. Jadi akan tetap istiqomah nih tetap. Insya Allah saya akan selalu membuat suatu hal video yang natural, apa adanya. Mungkin untuk ke depan akan lebih diperbaiki lagi ya. Mungkin meskipun alat seadanya gitu. Alat seadanya, tapi akan diperbaiki dalam masalah mungkin pengeditan, Gaya bicara juga. Pengeditan, gaya bicara yang mungkin segini adanya. Ya, segini juga udah uyuhan gitu ya. Alhamdulillah, dinikmati baik lah. Nah, untuk ke depan nih, kalau misalkan sudah dimonetes ya, Siap. kemudian ada penghasilan, Ya. gimana itu rencananya? Kalau ke arah sana saya belum mikir, terus terang aja belum mikir. Sekarang lebih fokus ke itu ya, ke konten. Satu, fokus ke konten. Kedua, bagaimana caranya bisa membuat sebuah video yang menjadi hiburan, yang benar-benar hiburan. Udah itu aja. Ya, baik. Mungkin untuk terakhir nih Mang Jamal, karena terbatas ya, terbatas waktu dan juga terbatas durasi. Ya. Mungkin ada pesan-pesan lah buat pemirsa gitu di rumah yang nonton subscriber saya ini. Ya. Jangan menunggu kaya untuk bahagia. Mantap. Berbahagialah untuk menjadi kaya. Apa Pak? Coba diulang. Jangan menunggu kaya untuk bahagia. untuk bahagia. Berbahagialah untuk menjadi kaya. Berbahagialah untuk menjadi kaya. Mantap teman-teman. Ini salah satu kata-kata yang sangat menginspirasi sekali bagi kita semua. Nah, mungkin itulah teman-teman ya, liputan saya kali ini mewawancarai salah satu YouTuber santri ya, Santri Kalong ya, Santri Kalong ini. Saya sengaja mengangkat konten ini untuk menjadi inspirasi, motivasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini media itu harus dimanfaatkan oleh kita, ya, dimanfaatkan oleh dengan dakwah, dimanfaatkan dengan liputan-liputan yang khas Kesundaan, khas Nusantara, dan mudah-mudahan menjadi liputan yang bermanfaat, ya, terlebihnya menjadi kenang-kenangan yang bisa dilihat oleh anak cucu kita di masa yang akan Amin. datang. Nah, mungkin itu saja untuk liputan saya kali ini. Terima kasih kepada para teman-teman dan sahabat-sahabat yang sudah menonton ke detik ini ya, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk channel S Tuning Marahmai. Saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi atau silahkan kunjungi S Tuning Marahmai. Klik tombol subscribe. Mari kita bantu ya sahabat-sahabat kita yang sedang mengembangkan dunia YouTube ya, supaya terus berkembang dan memberikan kontribusi kemanfaatan bagi kita semua. Akhirnya saya Aib Serpudin dan Mang Dian Jamal undur diri dari hadapan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.